inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu diukur atau ditimbang berdasarkan ketakwaannya semata. Antum gak dinilai, oh naik antum pajero. Bukan itu yang dinilai di hadapan Allah. Antum dinilai contoh, oh ini pakai punya Vespa yang mahal itu ya, yang harganya 40 juta. Nggak itu yang diukur. Oh ini juragan roti, nggak itu yang diukur. Yang diukur adalah takwa antum semata. Bahkan Allah secara spesifik memerintahkan wasiat takwa ini, yang mana ini ayat ini senantiasa dibaca oleh seorang khotib setiap hari Jumat, apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Seruan ini ditujukan kepada siapa? Kita semua selaku hamba Allah yang beriman. Apa seruannya? Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian secara hak, yaitu sesuai ini tadi, menjalankan perintah Allah secara maksimal dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara total. Tetapi endingnya Allah kok mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei kalian jangan sampai mati di dada kalian tidak ada jiwa muslim. Jangan sampai kalian mati di dada kalian tidak ada jiwa takwa ini. Kita tidak tahu kematian itu menghampiri kita. Bisa jadi malam ini. Bisa jadi besok pagi. Bisa jadi minggu depan ataupun tahun depan. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu menghampiri kita. Oleh karena itu wasiat takwa ini harus kita jalankan kapanpun, dimanapun kita berada. Taib. Sehingga kita memaknai takwa Allah. Takwa kepada Allah itu satu perintah dari Rasulullah. Takwa Allah itu tadi. Takwa itu bukan hanya di rumah, di luar rumah, berinteraksi dengan teman, kapanpun, dimanapun kita berada, kita harus bertakwa kepada Allah. Yang pertama tadi yaitu menjalankan perintah Allah secara maksimal. Yang kedua apa? Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara total. Jadi apa? Jangan coba-coba. Contoh, mohon maaf ini. Apa ini? Oh ini miras gitu ya seandainya. Wes lah, gawe tombo kepingin titik, diminum. Jangan, nggak boleh. Nah ini kadang kita itu kalau sesuatu yang ada di Al-Quran itu kita pilih-pilih. Yang versi kita jauhi. Yang nggak versi kita, nggak kita jauhi. Kita ambil contoh. Nah, seandainya bapak-bapak ini semua dikumpulkan. Ayo besok kumpul di rumah saya. Ini ngapain Ustadz? Ini tak kasih ngedring topi miring. Kira-kira ada yang mau nggak? Pasti jawabannya enggak mau. Ayo di rumah saya ada babi guling. Pasti enggak mau. Kenapa? Haram Ustadz. Oh itu dengan tegas. Gagah antum semua. Haram, enggak mau saya ini. Bir enggak mau. Babi enggak mau. Anjing guling enggak mau. Nah, itu enggak mau. Tetapi saya tanya, oh besok kumpul di rumah ya? Ngobrol-ngobrol santai, ngopi-ngopi. Lah satu, ada jamaah yang nggak hadir, dirasani. Tambah. Oh iya memang Ustadz itu dari tadi itu begini. Loh ini loh. Kalau diajak makan babi ndak mau. Kalau diajak minum khamr ndak mau. Tapi kalau diajak rasan-rasan mau. Padahal rasan-rasan itu di kitab Riyadhus Shalihin juga diterangkan. Innal ghibah wan namimah haram. Sesungguhnya gosip ngerasani teman-teman dan adu domba itu haram. Ustadz saya ini ngomong sesuai fakta. Saya nggak gosip, itu emang kejelekan dia. Loh iya, kalau ngomong kejelekan orang sesuai fakta itu disebut gosip. Kalau nggak sesuai fakta namanya fitnah. Oleh karena itu gosip ya jangan. Nah kadang kalau kita gosip mau, minum bir nggak mau, saya tanya. Bedanya haramnya gosip sama haramnya bir sama apa tidak? Sama-sama haram. Emang ada haram kecil, haram besar? Enggak ada. Oleh karena itu ayo dong diperintah Allah itu kalau dilarang oleh Allah, ayo secara total. Bentuk aplikasi takwa itu begitu. Kalau bir enggak mau oke. Kalau narkoba enggak mau oke. Kalau babi guling enggak mau oke, bagus. Tapi pastikan kita juga enggak ghibah. Pastikan kita juga enggak namimah. Sebab ghibah dan namimah ini dosanya besar. Ini pelajaran penting. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW itu berjalan. Kemudian ada makam di situ. Rasulullah berhenti sebentar.
ini penduduk kuburan ini dalam keadaan nangis betul. Ini jangan ditanyakan, itu emang betul ada hadisnya. Tapi memang Rasulullah itu diberi kemuliaan oleh Allah mampu mendengarkan hal semacam itu. Nangis di dalam kuburan. Masya Allah, carikan pelepah kurma basah, dicarikan. Kemudian apa? Rasulullah mendoakan, alhamdulillah sudah diam. Ini merupakan dalil bahwasannya ziaratul kubur, menziarahi kubur itu ihya sunnah, menghidupkan sunnah. Nah kalau di sana bawa pelepah kurma basah, ya di sini jangan, nggak ada pelepah kurma. Apakah pakai janur kuning? Ya nanti mati kelapa kita. Pakai apa dong? Pakai diganti, dikiaskan kalau ulama-ulama Indonesia pakai bunga. Sehingga kalau kita ke makam itu disebut nyekar. Karena bahasa Jawa bunga itu adalah sekar. Lah itu ada turunan-turunannya. Berarti apa? Boleh kita ke kuburan. Kemudian apa? Ditanya oleh para sahabat itu. Ya Rasulullah, itu kenapa kok disiksa? Iya. Ada dua hal antum tahu. Satu, yang pertama, kencingnya dia nggak tuntas. Kapan-kapan kita bahas tentang perkencingan ini ya. Yang kedua apa? Yang kedua itu dia suka namimah. Suka namimah itu apa? Suka adu domba. Kalau ada temennya masalah, antum ngomporin, itu termasuk itu namimah. Lo diadab, lo di kuburan. Oleh karena itu pastikan diri kita. Kalau kita menjalankan wasiat Rasulullah SAW yaitu ittaqullah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah secara maksimal dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara total. Wis ojo coba-coba. Ini di bulan Sya'ban kita sudah membahas bulan Rajab itu bulannya Allah. Bulan Sya'ban bulannya Rasulullah. Bulan Ramadan adalah bulan kita. Nih di bulan Rasulullah kita bentuk cinta kita ke Rasulullah, kita menjalankan wasiatnya. Yang pertama adalah ittaqullah. Taib. Yang kedua, apa sih wasiat Rasulullah yang sangat emergensi disampaikan? Yang pertama tadi ittaqullah, yang kedua adalah wasallu khamsakum. Kalian sholat 5 waktu. Apa saja? Isya kita ketahui bersama 4 rakaat. Subuh kita ketahui bersama ada 2 rakaat. Zuhur kita ketahui bersama 4 rakaat. Asar kita ketahui bersama yaitu 4 rakaat. Maghrib yaitu 3 rakaat. Jalankan. Kalau seandainya kalian tidak mampu menambah nawafilnya, sunnah-sunnahnya, tidak usahlah. 17 rakaat itu bagus banget. Tapi kalau bisa menambahkan dari nawafil sunnah-sunnahnya itu jauh lebih bagus. Oleh karena itu orang itu ada 3 tahapan. Yang pertama terpaksa. Lu terpaksa? Iya terpaksa. Dikongkon sholat terpaksa. Gak biasa sholat. Biasanya cuman bohong-bohongan tok kok. Kita nggak biasa sholat ya terpaksa. Yang kedua terbiasa. Lu lek wis biasa sholat enteng disuruh nggak usah disuruh sholat. Yang terakhir adalah ladzatul iman. Nah ini orang kalau nggak sholat wajib ya merasa berdosa. Kalau sudah terbiasa sholat qobliyah, dia nggak sholat sekali saja kayak kedosan. Gak dosa, mek koyok kedosan, kayak berdosa. Oleh karena itu pastikan diri kita di derajat yang ladzatul iman sebelum Ramadan datang. Sehingga Ramadan, santai kita sholat. 5 waktu oke. Sholat qobliyah ba'diyah oke. Sholat witir, sholat tahajud, kemudian sholat duha bagus. Oleh karena itu banyak. Sholat itu sesungguhnya terdiri dari 2. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Adapun wajib terbagi ada yang fardu kifayah. Kalau wajib itu hanya 5. Kalau fardu kifayah kita ambil contoh sholat jenazah. Adapun sholat sunnah banyak sekali. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ada tahajud, ada witir dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sholat sunnah itu fadilahnya beda-beda di setiap sholat. Kita ambil contoh. Sholat duha itu ada 3 macam. Yang pertama disebut sholat isyraq. Kapan sih sholat isyraq? Ini hadisnya Rasulullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, jamaah di masjid, gak jamaah sendiri di rumah. Kemudian apa? Summa yaqa'udu. Kemudian dia duduk. Ya dzikrullah, boleh zikir, boleh taklim. Pokok gak boleh ngerasain orang begitu ya. Kalau sudah begitu sampai waktu isyraq. Isyraq itu sampai kalau sekarang di Malang ini kita ambil contoh sampai pukul 5:30. Kalau sudah 5:30 itu dilanjutkan sholat isyraq, maka pahalanya apa? Dikasih reward oleh Allah setara haji dan umroh. Nah, itu ya, duha yang pertama
haji dan umroh. Lah jenengan, loh Ustaz, saya tadi itu sudah sholat isyraq kok nggak dipanggil Pak Haji, kecuali itu nggak dapat panggilan ya. Kalau dipanggil Pak Haji ya inden dulu ya, nah, nggak boleh. Nah, jadi tapi pahalanya haji dan umroh. Yang kedua, nanti jam 8. Kalau jam 8 sholat duha ini fadilahnya apa? Menutupi amalan-amalan kita yang kurang maksimal. Contoh, kita sholat kita contoh kurang khusyuk, maka ditambal apa? Ditutupi dengan cara apa? Sholat duha yang jam 8. Jam 8 setengah 9. Amalan-amalan antum yang kurang maksimal, maka insya Allah ditutupi sehingga apa? Di depan Allah sudah maksimal. Yang ketiga, yaitu sholat duha jam 11 siang. Maka fadilahnya memperlancar rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sholat duha harus tahu niatnya apa ini. Kalau pengen haji dan umroh ya waktu isyraq. Kalau ingin menambal amalan kita ya jam 8. Kalau jam 11 baru itu memperlancar rezeki. Antum sholat memperlancar rezeki tapi jam 8. Ya kata malaikat, aslinya kamu minta apa sih? Jaluk apa? Kan bingung itu malaikat. Oleh karena itu pastikan kita sholat. Masih banyak lagi sholat-sholat itu yang memiliki fadilah luar biasa. Kita ambil contoh sholat sunnah yang lain. Kita ambil contoh kalau seandainya kita sholat memiliki kebingungan. Kebingungan diantara memilih dari yang bagus dengan yang bagus. Kira-kira manakah yang paling bagus? Itu namanya sholat istikharah. Bagaimana? Kita menghadap Allah. Kita niat sholat istikharah memilih di antara dua kebaikan. Bukan satu baik, satu buruk. Kalau satu baik, satu buruk, nggak usah istikharah. Ya antum harus milih yang baik kok. Milih yang buruk itu ya kepriben itu, nggak bisa itu. Oleh karena itu istikharah itu bukan antara baik dengan buruk, tapi baik dengan yang lebih baik. Oleh karena itu jangan sampai istikharah sesuatu yang buruk dengan yang baik. Itu nggak penting itu.